sehari-hari dipanggil sama anak-anak CL ya. CL. CL apa? CL itu Coach Lukman. Oh, Coach Lukman. Jadi Cipas itu Cisalak Pasar. Iya. Awal mulanya terbentuknya Cipas itu diawali dengan SD Negeri Cisalak Pasar 1, dan ada beberapa orang tua yang kenal kita kalau Pak Lukman itu pelatih sepak bola katanya. Tapi setiap hari Sabtu sama Minggu doang latihannya? Rabu dan Sabtu. Oh, Rabu dan Sabtu. Karena hari Minggu itu saya buat sesuai rencana, ada kegiatan, mungkin dia punya pergi sama keluarga. Berarti ini keanggotaan di sekitar sini doang nih? Banyak Om, kita dulu sampai GDC ada. Jauh juga gitu. Ada, karena ya itu alhamdulillah ada yang dari GDC, ada yang dari Raden Saleh, ada yang dari Sukatani, terus ada yang dari Cilengsi juga ada waktu itu. Coachnya awal pertama saya sendiri, karena makin lama makin banyak siswa, nggak mungkin dong kalau sendiri gitu. Akhirnya kita bantu murid-murid yang pernah saya latih dan dia sekarang jadi pelatih. Karena kalau saya gini Om, saya ngelatih anak harus bisa semua posisi. Karena kan sepak bola sudah modern kan gitu. Berarti kan baru di awal Oktober kita baru per bulan dihitungnya 120.000 per bulan 120.000 per anak. Berarti seminggu 4 kali main. 8 kali main, Rabu Sabtu itu. Iya. Oke. Dalam 1 bulan 8 kali, per hadirnya 5.000. Pesan dan pesannya buat anak-anak SSB Cipas United, semoga kedepannya makin sukses, makin jaya. Apapun hasilnya, mudah-mudahan di kemudian hari kalian jadi pemain sepak bola profesional dan internasional. Mantap. Bravo SSB Cipas United. Oh, iya. Oke, selamat sore rekan-rekan Gada Kreatif. Kita hari ini ada di lapangan bola Cipas. Posisinya ada di Radar Aurin ya. Ini backgroundnya nih piala banyak nih. Sisa piala, masih banyak piala-piala lagi. Nah, kita mau ketemu Bang Lukman nih. Bang Lukman adalah founder plus coach di sini ya. Pelatih. Dan kita mau tanya-tanya nih, namanya kenapa Cipas? Bukan Cipas Regal kan, Bang? Bukan. Cipas Regal. Bukan. Ya, terus udah berapa lama, terus cara latihannya gimana, metode berlatihnya gimana, melatihnya gimana. Ya, mari kita ngobrol, Bang. Silakan Bang, dikenalin Cipas. Gimana nih, Bang? Cipas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lukman. Kalau sehari-hari dipanggil sama anak-anak CL ya. CL apa? CL itu Coach Lukman. Oh, Coach Lukman. Jadi singkatan. Oh iya. Jadi seperti itu Coach. Mungkin kronologisnya Cipas itu diawali dari sekolah dasar awalnya. Sekolah dasar SD negeri ya kan. Cipas itu Cisalak Pasar. Oh iya. Awal mulanya terbentuknya Cipas itu diawali dengan SD negeri Cisalak Pasar 1, dan ada beberapa orang tua yang kenal kita kalau Pak Lukman itu pelatih sepak bola katanya gitu. Katanya beneran kali. Beneran. Jadi seperti itu. Nah, berjalannya waktu kita ikut sertakan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ya kan, tapi alhamdulillah dengan support dan dukungan orang tua ada tujuan, orang tua punya tujuan untuk bagaimana Pak Lukman kalau anak-anak saya dikembangkan dengan sepak bola tapi bukan dengan futsal. Oh, kalau saya nggak ada masalah, yang penting orang tua support, karena sepak bola itu kalau nggak disupport ya sulit juga. Karena semuanya kan harus ada biaya kan gitu. Mungkin seperti itu Om. Ya, jadi terbentuknya Cipas seperti itu. Ya, berjalannya waktu ya sekarang udah jalan ke berapa ya, ke mungkin 7 tahunan lah, dari 2018. 7 tahun Covid dong. Kita sebelum Covid, nah break Covid
terus ya ngumpet-ngumpet, latihan. Oh, gitu. Kan. Iya, yang penting anak-anak aktivitas, gitu kan, terus tetap menjaga kesehatannya, gitu. Terus kita juga izin juga, nggak sembarangan latihan, langsung latihan, nggak, dan kita nggak terbuka latihannya ngumpet-ngumpet, secara ngumpet lah, tapi tetap aktif. Gitu. Oke, Yang penting oke. anak-anak bisa aktivitas bermain sepak bola, tapi diawali dengan futsal, bukan sepak bola dulu. Oh, ini kan futsal, ini lapangan bola nih udah. Awalnya Dulunya nggak latihan di sini berarti? belum, kita belum 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 di sini karena ada orang tua yang Oke. support dan mau anaknya berkembang di sepak bola. Akhirnya kita bikinlah yang namanya Cipas United, karena Cipas United itu kan secara umum ya. Kalau Cipas One itu kan dulu SD Cisalak Pasar 1 seperti itu. Oke. Om. Seperti itu. Oke, ini kan lapangannya punya angkatan udara ya, Bang? Iya. Nah, di lapangan angkatan udara ini gimana ceritanya nih? Kayaknya kan nggak gampang punya tempat dan area di sini, izinnya, ininya, apalagi lapangannya standar lapangan latihan tentara ini kayaknya bukan kayak lapangan yang lain. Gimana itu, Bang? Ya, alhamdulillah di saat kita bikin kegiatan seperti ini dan kita ada orang tua yang kebetulan sebagai Bapak RW di lingkungan. Oh, Pak RW di lingkungan. Iya, dan kebetulan itu murid kita juga, anak dari 2011. Oke. Itu anak-anak sepak bola juga. Oke. Seperti itu. Jadi kita izin ke Pak RW tembusin ke RT, kita izin sama RT, sama warga, dan kebetulan alhamdulillah dengan saya punya niat mungkin ingin mengembangkan anak-anak, ya alhamdulillah diizinkan sama lingkungan, sama RT dan RW. Seperti itu sih, Om. Selama 7 tahun ini berapa banyak sih pesertanya? Apa langsung sebanyak ini? Kalau nggak gini deh, sekarang udah ada berapa ya peserta? Kalau sekarang itu kurang dan lebihnya sisa 38 siswa. 38 siswa tiap kategori apa tiap? Enggak, campuran. Tapi setiap hari Sabtu sama Minggu doang latihannya? Rabu dan Sabtu. Oh, Rabu dan Sabtu. Karena hari Minggu itu saya buat sesuai rencana, ada kegiatan, mungkin dia punya pergi sama keluarga, terus kita juga punya tujuan untuk kejuaraan, terus liga-liga, jadi kita setting seperti itu. Nah, kalau ini, Bang, balik lagi. Sekarang peserta 38 peserta. Iya. Dari dulu nih 2017, 2018, 2019 ini awal mulanya itu nerima orang itu langsung banyak atau daftar tuh wah ini Coach Lukman nih terkenal, gua mau daftar langsung daftar nih, atau pelan-pelan dulu langsung rame atau gimana? Awal anak-anak ini bisa banyak seperti dulu ya, karena dulu itu ya jujur kita tidak ada bayaran SPP, dan kita niatkan dengan saya ikhlas buat anak-anak gitu kan. Terus lama kelamaan alhamdulillah anak-anak berdatangan dan orang tua juga support gitu kan. Jadi seperti itu, Om. Tapi ada aja yang ya ibaratnya nih Om Lukman buat beli bensin, ada yang ngasih tiap bulan seperti itu. Tapi ya itu mungkin rezeki saya seperti itu. Itu aja sih, Om. Kita emang nggak ada awalnya banyak dulu ya kan, apa ibaratnya kita langsung banyak, enggak. Ya itu kita dengan ya proses mungkin ya, kenal sana sini, anak juga teman-teman ngajak di lingkungan tersebut, dan kita kerjasama sama teman-teman yang sama-sama guru olahraga gitu kan. Ayo bawa anak-anak muridnya yang berprestasi ke Cipas seperti itu. Seperti itu sih, Om. Yang berarti ini keanggotaan di sekitar sini doang nih? Banyak, Om. Kita dulu sampai GDC ada. Jauh juga gitu. Ada, karena ya itu alhamdulillah ada yang dari GDC, ada yang dari Raden Saleh, ada yang dari Sukatani, terus ada yang dari Cilengsi juga ada waktu itu kemari. Cilengsi? Ada waktu anak-anak tahun kelahiran 2009 ada yang datang sini. Wow. Terus coachnya berapa orang nih selain Coach Lukman? Coachnya awal pertama saya sendiri. Awal sendiri karena makin lama makin banyak siswa, nggak mungkin dong kalau sendiri gitu. Akhirnya kita bantu murid-murid yang pernah saya latih dan dia sekarang jadi pelatih gitu kan. Oh, jadi mereka melatih di sini dulu? Ya, dulu saya ajak lah gitu kan, dengan tujuan ya di sini kita nyari berkahnya ya kan. Kalau kamu mau ayo ikut
saya gitu. Saya nggak bisa memfasilitasi kamu, tapi insya Allah kalau seandainya saya punya pekerjaan yang lebih baik dan saya nggak bisa nggak bisa untuk datang ke sekolah tersebut, ini kan jatuhnya eskul gitu kan, pekerjaan yang atau melatih di tempat lain, ya kamu yang masuk untuk menggantikan posisi saya. Itu aja sih. Jadi saya ngarahinnya seperti itu. Itu. Kalau bicara coach itu sekarang berarti ada 3. Untuk saat ini ada 3. Berarti coach ada 3. Sebelumnya kita ada waktu itu kita punya coach, ada saya, terus ada coach Bagas, ada coach Yudo, terus dulu ada coach Haris yang sekarang di Asiana, terus ada coach Kampus juga yang sekarang di PSF sebagai pelatih kiper di sana, terus ada coach Decil pelatih perempuan, terus ada coach Paulina sama perempuan, dia juga dulu mantan juga tuh timnas putri gitu kan. Kita rekrut mereka gitu. Karena ya alhamdulillahnya teman-teman kita ya kayak Coach Decil, Coach Paulina, dia juga support dengan kegiatan saya, dan kita orang yang terbuka, nggak mau yang kita tutup-tutupi, nggak mau, dan alhamdulillah teman-teman support di situ gitu. Kalau terus bicara mengenai tata cara daftar nih. Gitu. Ini kalau mau daftar kayak gimana nih? Dan bayar berapa? Terus benefitnya apa aja? Misalnya bisa ada laga tanding sebulan 3 kali, 4 kali, atau apa gitu. Kalau pendaftaran yang sekarang atau yang dahulu? Bebas, mau cerita dulu boleh sampai sekarang. Kalau dulu itu datangnya cuma beli baju aja, Om. Terus hari-hari ini? Kalau yang sekarang karena lama-kelamaan Cipas itu ya udah banyak yang kenal, akhirnya kita bikin program nih, inisiatif saya sendiri gitu kan. Seperti ada biaya pendaftaran, terus dapatnya apa saja yang diberikan sama si pendaftar gitu. Kalau sekarang ini mereka kalau dulu nggak ada pendaftaran, kalau sekarang pendaftarannya cuma 350.000 itu dapat jersey, latihan sama kaos kaki, dan sama SPP pertama. 350.000 dapatnya jersey, uang SPP pertama sama kaos kaki. Iya. Tapi jersinya tuh bebas milih. Nomor punggung enggak? Oh enggak bebas milih. Jadi sesuai dengan ada. Jadi anak daftar baju sudah ada gitu. Jadi nggak nunggu-nunggu gitu. Jadi dia daftar, isi formulir, ya kan, terus kita langsung kasih haknya. Bajunya udah ada. Itu kan ukurannya beda-beda, Bang. Kita udah siapkan. Oh lah, misalnya kalau anaknya gede kayak saya badannya, misalnya anak yang usianya muda, kecil tapi besar badannya gitu, gimana? Ya paling kita tunggu, kita bilangin sama orang tuanya dengan yang baik-baik gitu. Tungguin dulu Bu ya, karena size-nya kegedean gitu. Tapi kalau yang size-nya ada, ya udah kita kasih haknya karena sudah ada gitu. Program kepelatihannya di sini Abang tuh ngapain aja? Terus yang dilatih usia berapa aja? Kalau program latihan di awal dulu waktu kita anak-anak banyak ya kita sebagai, kalau dibilang di bawahnya Dirtek ya. Direktur teknis. Direktur teknis kan. Karena kita juga ada Dirteknya juga, dan kebetulan alhamdulillah sama-sama di sepak bola, dan kebetulan kita juga sama-sama belajar. Saya belajar sama Coach Deris namanya, dan kebetulan dia kemarin pegang EPA di EPA tuh apa? Ran Nusantara yang punya Raffi. Jadi saya belajar sama beliau gitu kan, terkait materi pembelajaran tentang anak-anak yang ada di lapangan. Selalu bertanya, Om nih bagaimana perkembangan anak-anak seperti itu. Terus saya bantu juga di saat anak nggak ada pelatihnya gitu kan. Misalkan pelatihnya lagi izin, ya saya yang turun. Tapi kalau misalkan pelatihnya lengkap, ya paling kita koordinasi dengan pelatih-pelatih yang lain. Tapi sempat saya turun di awalnya Cipas United ini, baru-baru di awal itu saya pegang 2011. Itu luar biasa anak-anak itu. Program kepelatihannya apa aja nih? Maksudnya kayak latihan itu kayak ada apa sih ngomongnya? Kalau orang latihan bola kan ada latihan ini dulu, latihan itu, ada step-stepnya atau apa gimana? Itu cerita deh. Ada. Apa program kepelatihan secara detailnya seperti apa gitu? Ya program kita ngikutin dari itu ya, notebook ya.
materi pembelajaran. Oh, ada materi pembelajarannya. Ada dong. Gitu. Oke. Ada gitu kan. Karena di usia dini ini kan memang banyak bermain, Om. Oke. Usianya berapa tadi belum dijawab? 5 sampai 5 sampai 12 tahun yang saat ini. Kalau yang sebelumnya sampai 14 tahun karena memang kita punya 14 tahun. sampai sekarang yang paling banyak daftar umur? Usia campuran. Oh, usia campur. Iya, kita nggak bisa menentukan banyaknya, tapi yang sekarang ini itu di usia 2012 sampai di 2019 ada seperti itu. Latihannya balik lagi, latihannya itu hanya per apa sih namanya? Per posisi atau gimana? Kan gini kan, posisi bola tuh ada goalkeeper, ada penyerang, ada apalagi itu gelandang, ada back. Nah, latihannya itu dipisah-pisah atau hanya latihan di satu sisi aja gitu? Enggak, kita latihannya bersama. Kalau buat latihan ya materi latihan kita latihan bersama, belum ada dipisah kan. Oke. Kalau misalkan nomor 3, nomor 4 berarti dia main di belakang. Oke, Atau nomor oh. 4 sama nomor 2 nih. Biasanya kan kalau 7 format 7 lawan 7 itu nomor 4, nomor 2 dia belakang. Nomor 3-nya di tengah. Nomor 3 gelandang. Nah, nomor 7 tuh wing flank. Nomor 5 sama nomor 6 kan tugasnya bikin gol. Iya. Depan gitu. Jadi Maksudnya pada saat proses penentuan pemilihan, itu kan coach yang milih dong. iya siap. Ada orang yang kayaknya nih orang ini lebih cocok di gelandang, kayaknya orang ini lebih cocok di back, kayaknya orang ini lebih cocok di mana tuh, di striker gitu. Ini pemilihannya seperti apa gitu? Oh, kita lihat si anak tersebut. Oke. Kita yang menentukan. Karena kalau saya gini Om, saya ngelatih anak harus bisa semua posisi. Karena kan sepak bola sudah modern kan gitu. Berarti kan kamu harus bisa posisi ini anak gitu kan. Oke siap Om gitu. Jadi nggak boleh ngelak gitu. Kecuali sakit lah ngelak nggak apa-apa gitu. Tapi kalau sama saya kamu harus bisa. Jadi di saat kita lagi main anaknya cedera atau sakit. Nah, ternyata kita sulit untuk menggantikan posisi ini anak gitu. Tapi karena anak ini bisa di mana aja posisi, ya alhamdulillah jadi kan bisa lagi gitu. Jadi harus semua bisa posisi tersebut. Saya harus bisa gitu. Berarti full latihan campur ya? Mau 6, mau 5, 6, umur semua Oh, umur kalau dicampur. usia itu dipisah Om. Kalau Latihannya dipisah usia. latih dipisah. Oke, Jadi gimana? ada kategorinya. Kayak dulu waktu saya pegang 2011, waktu dia masih 11 tahun ya, 11 tahun sama saya. Nah, 10-nya sama si coach misalkan sama coach Bagas. Nah, di usia 8-nya sama coach Yudo kayak gitu. Kipernya sama coach Kampos misalkan kayak gitu. Oke. Terus kalau yang senior, yang gede, oh sama Om Deris gitu. Gitu kayak gitu. Semua posisi. Berarti si coach ini punya sendiri-sendiri ya? Punya kayak Punya dulu ada. punya jurusan masing-masing Iya, anak-anaknya. ada. Terus kalau kejuaraan, mereka pasti kan juga ada tandingnya Ada. per anak-anak itu sendiri, tim atau Per usia. oh benar itu yang saya tanya. Jadi kan anak usia 5 tahun sama anak usia 8 tahun kan Nggak pasti mungkin. apa namanya kaki beda Nggak dong. mungkin. Dihantam Iya, ya. nggak mungkin. Karena kan jarang Om kalau 5 tahun pertandingan. Oh gitu. Tapi di sini yang paling sering umur berapa? Saya Pertandingan. yang sering ikut itu di usia 9 waktu itu 9, 11, 12 sampai ke 14 senior, 13, 14 itu ikutin dulu, pernah ikut. Cuma kalau sekarang memang yang ada aja yang kita ikut sertakan. Yang ada aja. Jadi yang ada siswanya aja. Oke. Karena kan belum seperti stabil seperti dahulu gitu. Oh. Masih berjibaku untuk mencari murid lagi. Oh. Seperti itu. Dari angka 350.000 sebenarnya SPP-nya berapa sebulan? Kalau dulu itu per kehadiran Om, ini baru di awal Oktober kita baru per bulan dihitungnya 120.000 Per bulan 120.000 per anak. Per anak. Berarti seminggu 4 kali main. 8. 8 kali main, Rabu, Iya. Sabtu, Rabu, Sabtu itu. Iya. Oke. Dalam 1 bulan 8 kali, per hadirnya 5.000. Seperti itu. Per hadir 5.000. Iya, Oh, jadi 120.000 ditambah 5.000. jadi total Oke. 110 ya. Oh, jadi 160.000. 60.000. Nah, berarti benefitnya apa aja tuh yang didapat? Yang main aja sama kepelatihan semua. Iya. Tapi kalau kayak tanding itu lain. Itu kita diurusi sama orang tua Om. Saya sebagai pembina, pemilik, kita kalau soal
turnamen ya kita serahkan ke orang tua gitu. Karena saya nggak mau nggak mau ikut campur gitu kan, karena kita sudah serahkan ini komite misalkan 2013 mamahnya si Alden. Nah, nanti orang tua tersebut koordinasi dengan Mama Alden berapa yang akan dianggarkan untuk kejuaraan tersebut. Jadi saya taunya anak turnamen silahkan diaturin. Yang penting jangan sampai ada kecemburuan sosial di dalam tim itu. Mainin anak-anaknya seperti itu. Kita juga ngasih tahu ke pelatih-pelatih, pokoknya semua urusan turnamen kita serahkan ke orang tua. Tapi dengan catatan informasi-informasi dari datang teman-teman pelatih ya kita laporkan ke orang tua. Ini ada turnamen Bu, mau ikut? Yaudah ikutin. Ibu bikin anggarannya berapa yang dikeluarkan. Jadi kita saya nggak ikut campur tuh kalau turnamen gitu. Itu sih yang pokoknya, tapi pasti ini aja ya, mempersamai aja ya. Iya. Misalnya turnamen di Bogor ya ikut ke Bogor gitu. Bogor. Yang penting orang tuanya bisa nganter, terus orang tuanya support tanpa dipaksakan gitu kan. Kadang kan di kita ini kan ada orang tua yang mampu, ada orang yang tidak. Karena kita juga harus menjaga itu juga kan. Seperti itu sih. Ya mudah-mudahan syukur-syukur orang tua rezekinya tambah banyak lagi kan. Amin. Itu aja sih Om. Kalau dari coach, strategi yang paling jitu sih buat anak-anak apa sih? Kan strategi bola tuh 4-4-2, 4-1, 4-3-1-2, 4-2-2, 5 berapa? 5-4-1-2 ada apa? Lupa deh saya. Mereka tuh langsung diajarin strategi atau pasti kalau dasar-dasar ya harus bisa main bola semua. Pada saat mau tanding diramu, berarti kan mereka juga diajarin strateginya harus 4-4-2, 5-3-1-2. Ini yang paling sering dipakai strateginya apa kalau buat anak-anak? Setiap ini beda-beda nggak sih? Setiap umur kan ada beda. 5, 10, tadi kan gitu. Beda kan kalau yang usia di usia pembinaan itu kan mereka masih format 77 ya. Ada yang 77, ada yang 88. Kita menyesuaikan dengan format tersebut aja gitu mainnya. Jadi ya kita kalau mainnya 77 berarti kita formatnya ya kayak ada main build up. Dari bawah ke tengah ke atas. Gol kan. Kita ajarin selalu itu. Terus kalau misalkan anak ini salah, ya kita kasih tahu ke mereka. Oh ini yang salah nak, gitu kan. Atau kalau kamu sudah bagus nih, tapi masih ada yang kurang bagus. Paling seperti itu sih Om. Kita selalu memberi instruksi yang terbaik buat anak-anak. Suka duka apa nih selama 7 tahun ini nih? Kalau suka dukanya ya pasti ada ya suka dukanya. Yang namanya dunia sepak bola pasti ada Om. Cuma karena saya niatnya ikhlas aja buat anak-anak, kan ya dinikmatin aja dukanya. Saya aja dukanya yang tahu lah gitu kan. Tapi ya saya tetap senang sama anak-anak. Memang dari dulu saya senang anak-anak. Ya enggak, maksudnya duka secara umum. Contohnya gini, lapangan ini kalau becek sekali, tetap main nggak kan gitu kan? Misalnya kan udah bayar nih, 120.000 sebulan. Pas datang lapangan hujan becek. Nah itu gimana? Tetap main apa ditunda? Apalagi jadwal kan udah kudu Rabu sama Sabtu. Gimana itu? Kalau untuk terkait hujan itu kan kita juga nggak bisa ini ya Om ya, nggak bisa prediksi ya. Tapi kalau anak-anak di saat main terus hujan nggak ada petir aja, ya kita tetap lanjut. Karena kan ya itu yang tadi Om bilang, satu anak udah bayar, ya kan, dan anak sudah datang kan, ya kita fasilitasi dengan anak-anak seperti itu. Yang penting jangan ada petir sama geluduk aja, itu yang kita takutin karena tapi bahaya. Becek tetap jalan berarti? Tetap, dan kita diizinkan juga sama pengelola. Tapi ini lapangan ini berarti perawatannya gimana kalau ini? Ini perawatannya langsung ke Pak RT. Masih karena Pak RT juga punya ada mungkin karyawan ya yang kerja di sini gitu kan yang membantu perawatan lapangan seperti itu. Lah. Kalau prestasi selama 7 tahun ini, prestasi yang udah dicapai di Cipas nih apa aja nih? Ini kan ada piala-pialanya nih, ada juara. Ada Piala Wali Kota Jakarta Timur itu kemarin 2024 nih. Berarti ini piala-pialanya apa aja nih? Maksudnya prestasinya apa aja nih, Bang Lukman? Kalau prestasinya kita sering ngikutin kejuaraan ya Intern Festival gitu kan. Ya kita alhamdulillah dapat peringkat, ada yang peringkat kedua, terus peringkat ketiga gitu kan. Terus kemarin juga
peringkat 1 di kejuaraan FSKD Kota Depok gitu kan. PSKD. FSSKD, Forum Sekolah Sepak Bola. Oh, Kota Forum Depok. Sekolah Sepak Bola Kota Depok. Ada tuh, Oh. kita ikut. Oh, jadi prestasinya tadi apa? Tadi juara ini 2024 ya. Ada Piala Wali Kota Jakarta Timur. terus FSKD kita juara 1. Terus di Liga Grassroots waktu itu kita peringkat ke awal mula, kita ikut turnamen peringkat ke-5 itu anak-anak 2011. Apa namanya? Kayak bicara tackling, bicara injury. Sejauh apa kayak ada injury atau kecelakaan atau yang pernah terjadi gitu di Cipas? Turnamen apa latihan? Latihan juga, turnamen juga. Oh, ada sih kalau latihan ada pernah kejadian anak tersebut jatuh terkilir, tapi kita tetap karena kita juga dibantu dengan pelatih-pelatih, dibantu dengan komite kita di Cipas dulu kan ada, jadi kita saling membantu kalau di saat terjadi seperti itu gitu kan. Cedera-cedera di dalam latihan kita selalu ibaratnya kita kompak lah, orang tua juga kompak. Oke, ada pesan-pesan nggak sebelum saya tutup nih? Pesan dan pesannya buat anak-anak SSB Cipas United, semoga kedepannya makin sukses, makin jaya, apapun hasilnya. Mudah-mudahan di kemudian hari kalian jadi pemain sepak bola profesional dan internasional. Mantap. Bravo SSB Cipas United. Oh, iya. Simpulannya adalah datang ke sini main, lihat cara Coach Lukman melatih. Udah banyak juga hasilnya yang jadi juga orang-orang hebat. Ini termasuk piala-piala juga banyak. Terus yang rumahnya di wilayah sini cukup murah loh. Berarti kalau satu pertemuan selama 8 kali kurang lebih hampir cuma 30-40 ribu rupiah. Tuh ya, tapi kita nggak tahu nih ada foto apa enggak kan, biasanya sekarang ada teknologi foto kan, paling itu doang ya. Kalau dulu kita ada Om. Oke. Dulu ada tuh yang biasa motoin kayak ya mungkin kembali lagi ya karena mungkin teman kita juga ada tawaran yang lebih baik. Kalau saya sih jujur kalau ada yang lebih baik nggak apa-apa silakan, karena kita di Cipas ini ya masih masih ingin yang terbaik. Gitu. Swadaya lah ya. Swadaya. Alhamdulillah dulu ada tuh yang suka videoin, kayak Coach Decil, Coach si Paulina, jadi suka videoin anak-anak. Besok di subuh udah di Instagram udah ada tuh nongol kayak gitu. Oke. Jadi dari saya dan Bang Lukman ini ngundang nih yang mau masuk ke Cipas, ayo masuk wilayah Radar Auri, wilayah Depok dan sekitarnya, lapangannya gede nih, ramai anak-anaknya. Terus saya numpang nge-shoot aja beberapa scene. Siap, Om. Terus yang kedua murah kok, bayarannya murah. Yang ketiga anak berlatih dan jauh dari gadget, itu yang paling penting banget. Dan satu hal lagi, di sini ada pemain sepak bola timnas Indonesia ya kan, mantan pemain timnas itu Robi, itu saya bangga banget punya temen jadi pemain timnas ya kan. Ya syukur-syukur di lingkungan Cimanggis ini di kecamatan bisa seperti Robi, kita nggak tahu kan kedepannya. Itu aja sih niat dan niat ke depan saya, mudah-mudahan Allah kabul doanya kan, kita amin. Oke, dari saya dan Bang Lukman undur diri dari Cipas Radar Auri, Cipas United Radar Auri. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.